Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihil kiram wa ila jami'i baqiyati sahabati wa tabi'in wa syuhada'i wa salihin wal ulama'il amilin wa musannifin wa mu'allifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa sadatina sufiyatil muhaqqiqin khususan ila sultanil awliya Asy-Syaikh Muhyiddin Abdul Qadiril Jilani radhiyallahu an wa sairil awliya illah wal awliya tis'ah wa ummahatina wa abaina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa asadidina wa muallimina wa dawil huquqil wajibati alaina wa alal hadirina fi majlisina hadha khususan ila man fataha hadil qaryah khususan ila muallif hadal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhu. Sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, alhamdulillah, pagi hari ini Allah mentakdirkan kita hadir di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin Allahumma amin. Para jamaah, kajian kita sampai bab kedua, hadis nomor 7 insyaallah, menerangkan tentang keutamaan zikir la ilaha illallah. Hadis nomor 7. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Al-hadisu sabi' min al-asharati fi hadzal bab. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wonge iku kana ana sapa man apa awalu kalamihi kawitane guneman iku la ilaha illallah, lafat la ilaha illallah, wa akhiru kalamihi lan akhire guneme man iku la ilaha illallah, lafat la ilaha illallah, wa amilalan nglakoni sapa man alfa sayiatin ing 1000 kealangan, in asa senajan urip sapa man alfa sanatin ing 1000 taun, layas aluhu maka ora den danguhu ing man sapa Allah, ora danguhu ing man sapa Allah Gusti Allah, andam bin wahidin saking dosa kang siji. Masyaallah. Barang siapa yang mengawali kalimat dengan la ilaha illallah serta mengakhiri kalimat dengan la ilaha illallah, walaupun dia melakukan 1000 kejelekan, hidup 1000 tahun, Allah tidak akan mempertanyakan satupun tentang dosanya. Tidak akan ditanya satupun tentang dosanya. Berarti dosanya dianggap telah habis, telah lepas. Barang siapa yang mengawali kalimat dengan la ilaha illallah dan mengakhiri kalimat dengan la ilaha illallah. Mengawali kalimat ini kita perhatikan. Mengawali kalimat berarti ketika setiap mau berbicara. Mengakhiri kalimat berarti setiap
selesai berbicara dengan kalimat la ilaha illallah. Bila kita perpanjang, kita perluas, kapan la ilaha illallah pertama kali kita ucapkan? Pertama kali kita ucapkan la ilaha illallah itu justru sebelum kita lahir. Hadis itu, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan telah dalam keadaan fitrah. Fitrah itu bersih, suci, tauhidnya murni. Ngeten. Urutan proses penciptaan manusia, 40 hari pertama berupa nutfah, cairan. 40 hari kedua berupa mudghah, segumpal darah. 40 hari ketiga berupa segumpal daging. 40 hari ketiga berarti berapa bulan itu? 40 berapa bulan? 120 hari sama dengan 4 bulan. Ini hadis ini hadis ini. Ketika usia 4 bulan, maka Allah mengutus malaikat. Malaikat ini diutus untuk memasukkan ruh ke dalam janin yang berusia 4 bulan. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Kemudian malaikat ini diperintah untuk menetapkan takdirnya yang telah tertulis tadi, dimasukkan. Bikat birizkihi wa amalihi wa rizkihi wa bikat birizkihi wa amalihi wa ajalihi wa sakiyun au sa'idun. Tentang apa saja takdir itu semuanya. Tentang rezeki. Rezeki itu bukan hanya uang. Kesehatan itu rezeki, ilmu itu rezeki, rumah tangga ayam itu rezeki. Jangan milih putih, duitnya akeh tapi sumpek terus. Apa seneng terus tapi gak ada duit, milih putih sana. Pilih putih sama. Gue lah kau satu pilih. Uang duitnya akeh tapi sumpek, ya kendat temenan, ngoten ya. Ya gak enak. Seneng terus tapi gak duit. Insya Allah saya tetap seneng. Oh seneng terus ya. Tapi ya tetap gak enak. Ditetapkan oleh Allah pada usia 4 bulan tadi. Lah sebelum ruh tadi dikirim masuk, ruh tadi dimasukkan ke dalam janin, ruh ini tadi ditanya oleh Allah. Lah ini syahadat pertama kali ya ini. Dalam Quran itu Allah bertanya, alastu bi rabbikum, ruh ini tadi ditanya, apakah engkau mengakui bahwa aku ini Tuhanmu? Bila ruh tadi bisa menjawab, qalu bala syahidna, nggih Gusti panjenengan niki pangeran kula. Nek saged bisa menjawab seperti itu, maka ruh tadi dimasukkan. Kalau tidak bisa menjawab, tidak jadi dimasukkan. Karena terjadi pengingkaran di awal. Jadi tauhid pertama kali adalah ketika usia 4 bulan di dalam rahim tadi. Nah, itu la ilaha illallah pertama kali. Berarti setiap manusia yang telah dilahirkan, mereka hakikinya telah la ilaha illallah. Maka kullu mauludin yuladu alal fitrah wa innama abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap yang dilahirkan dalam keadaan suci, telah bertauhid, kemudian lingkungannya, kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis itu. Ruh setelah syahadat bersaksi bahwa Allah yang menjadi Tuhannya dimasukkan ke dalam janin, malaikat diperintahkan untuk menyertakan takdirnya. Maka usia 4 bulan itu disebut dengan tasmiyatut takdir, pembentukan takdir manusia.
Makanya adat kita menjelang 4 bulan ada acara. Apa acaranya? Apa acaranya? Neloni. Awas keliru nih. Neloni duduk. Awas keliru ya. 3 bulanan mengumpulkan kawan kerabat, berdoa supaya ketetapan takdirnya ditetapkan takdir yang baik. Maksudnya begitu. Pak ndonga dhewe apa gak iso? Ya iso, tapi energinya kurang. Energinya kurang, mendatangkan orang bersama-sama berdoa, sing duwe hajat sedekah itu tolak balak supaya takdir yang jelek itu tertolak. Berdoa supaya diberi ketetapan yang baik. Ini dalilnya ini dari acara 3 bulanan ini dalil. Lho kok ono acara 7 bulanan Pak? Iya. Setelah 120 hari berbentuk segumpal daging, ruh dimasukkan, mulai bergerak dia. Janin mulai bergerak. Dan medis juga telah membuktikan 40 hari keempat daging tadi tumbuh idom, tulang. 40 hari kelima dari idom itu terbungkus daging lagi. Awalnya gumpalan gitu saja, muncul tulang, kemudian terbungkus daging lagi. 40 hari ke 5, berapa bulan itu? Berapa bulan itu? 200 hari, 200 dibagi 3, berarti 30 ada berapa itu? Nah, dibungkus dengan daging lagi, dengan lahma itu lahem daging. Dibentuklah drijine iku gede-gede apa cilik-cilik, irunge ngadep mendhuwur apa ngadep mengisor, mripate blolok-blolok atau alise panjang atau pendek, itu dibentuk pada usia 7 bulan ini tadi, 40 hari yang berikutnya. Maka disebut tasmiyatut taswir, gawe rupa. Gawe rupa, pembentukan jasmani. Kalau 3 bulan itu takdirnya, 7 bulan pembentukan ruhani. Lagi-lagi mengundang kawan kerabat tetangga, dikumpulkan membaca surah Yusuf supaya ganteng kaya Nabi Yusuf, membaca surah Maryam supaya kaya, membaca surah Al-Baqarah supaya kaya sapi betina. Masa ngoten? Ya gak ngono. Ya, artinya minta kepada Allah. Kalau orang kuno dulu itu bancaan 7 bulanan bawa kelopok gading digambari apa? Gambari apa? Wah, gak patek Jawa sampean rupane. Blasteran ya. Digambari Janaka Arjuna. Kenapa digambari Arjuna, gak digambari buta cakil? Simbol Arjuna itu seorang pahlawan, ganteng wajahnya, ganteng atine. Zaman dulu nek gak dikei simbol nggak bisa menerangkan. Nah, jadi simbol itu untuk menerangkan, bukan tidak ada maksud yang lain, ya, hanya untuk menerangkan. Jadi dimohonkan kepada Allah supaya janin ini nanti dohire ganteng nek lanang, atine yo ganteng. Namanya tasmiyatut taswir. Bancaan meneh, sodakoan meneh, tolak balak lagi, kan begitu ya? Tolak balak lagi supaya jasmaninya itu dijauhkan dari bencana. Masa orang tua ini tirakatnya seperti itu, tirakatnya orang tua. Jadi ruhaninya berdoa, jasmaninya mengeluarkan dana untuk sedekah. Begitu lahir bancaan meneh,
namanya walimatul aqiqah. Rasulullah mengatakan likulli gulamin murtahinun bi aqiqatihi. Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan tergadai ditebus dengan aqiqah. Nek lanang wedhus loro, nek wedok wedhus siji. Boleh dicicil, boleh. Aku duweku dhuwit sik wedhus siji ya. Aku saiki wedhus siji sik. 2 tahun lagi duwe duit meneh cicil wedhus sitok lagi boleh. Boleh dicicil. Tapi nek nyicile ngene ndak boleh. Saiki tak bancai sikile wedhus sik ndak boleh. Ndak boleh. Tapi per ekor nyicile itu nah, boleh dicicil. Nek laki ini, nek perempuan ya satu tadi. Nek kikile sik lah, tuku kikil sapi lah repot ini. Nah, ini namanya bancaan melih ketika hari kelahiran. Sunnah paling utama yaumus sabi, hari ke-7. Sunnah paling utama. Tidak wajib, sunnah. Sampai akil balik pun boleh. Sampai tua pun boleh diakikoi. Boleh. Nah, akikoh. Duit-duit digawe tuku wedhus siji. Waktu Idul Adha lebih baik mana akikoh atau kurban? Lebih diutamakan akikoh. Kenapa? Supaya gak jadi barang gaden. Kalimat hadisnya kan begitu. Murtahinun bi akikoti. Setiap yang dilahirkan dalam keadaan tergadai. Jadi barang gaden, maka ditebus dengan akikoh. Sama sunnahnya, kurban sunnah, akikoh sunnah sama. Mana yang diutamakan? Bila hartanya hanya cukup untuk 1 ekor, diutamakan akikah. Bon. Itu syahadat kita pertama kali ketika dalam jamin. Kapan syahadat kita terakhir kali? La ilaha illallah kita terakhir kali nanti ketika nazak. Begitu ruh itu diambil, kok bisa baca la ilaha illallah dakhalal jannah. Gampang ya, koyok gampang. Seolah-olah mudah gitu, seolah-olah mudah. Sebenarnya tidak mudah, sebab Rasulullah mengingatkan kita. An-nasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu mati mengikuti kebiasaannya ketika hidup. Manusia itu mati mengikuti kebiasaannya ketika hidup. Ana wong saben kesandung muni innalillahi. Ngudek wedang sendoke ceblok subhanallah. Ana bledek kaget astagfirullah. Yang diucapkan baik terus. Nanti ketika mati ruhnya diambil kaget. Ya pas Allah. Karena kebiasaannya mengucapkan yang baik. Sebaliknya kok ana wong ngudek wedang sendoke ceblok. Jaran. Mamane ngene. Kesandung jaran. Jaran gak melok-melok disebut ya. Ya nek mati nggih. Tetep. An-nasu yamutuna ala ma'asu kata Rasulullah. Manusia itu mati mengikuti kebiasaannya ketika hidup. Kulino sodakoh, maka nanti ketika akhir hayatnya tetap kepingin sodakoh. Kulino zikir Allah 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 sallallahu ala Muhammad, apapun zikirnya nanti ketika mati tetap zikir. Masya Allah. Jadi pekerjaan berat ini karena kebiasaan. Dalam sehari lisan kita gunakan untuk mengatakan sesuatu yang zikir, yang baik dengan yang tidak baik. Kira-kira lebih banyak mana? Hadis ini, manusia itu mati mengikuti kebiasaannya ketika hidup. Sehari ketika bekerja ngomong no urusan dunia, gak ono kalimah tambahan insya Allah tak, masya Allah tak, subhan, tidak ada. Terus ngomong itu. Ini kebiasaan-kebiasaan
yang kurang baik ini akan menyertai kita, akan menyertai. Jadi manusia itu mati mengikuti kebiasaannya ketika hidup. Kakek saya itu meninggal usia 96 lebih. Jadi nenek saya masih hidup, alhamdulillah, usia 107. Masjid itu masih jalan sendiri, baca Quran masih nggak pakai kacamata. Ketika kakek saya itu sakit, sama keluarga dibacakan Yasin. Begitu Yasin selesai itu langsung takbir, Allahu Akbar, sendakep meninggal. Saya berpikir, subhanallah, kira-kira aku iso niru apa ora? Pikiran saya cuma itu, saya bisa meniru atau tidak. Jadi ketika akhir hayatnya yang dibaca itu kalimah thayyibah, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Walaupun tidak ada jaminan begitu itu husnul khotimah, tidak ada jaminan. Sekali lagi, tidak ada jaminan. Jadi jangan pernah mengatakan begitu, karena Rasulullah menegur dengan keras. Zaman Rasulullah itu ada seorang anak kecil mati, kemudian ibunya mengatakan, berbahagialah kamu karena engkau belum balik dan telah mati, maka engkau dipastikan menjadi penduduk surga. Ditegur oleh Rasulullah, Bu, saya itu Rasulullah, saya sendiri tidak tahu anaknya ibu akan bagaimana. Ditegur oleh Rasulullah. Ada lagi, ada sahabat mati ikut perang syahid, perang Sabil, mati syahid dia. Maka ibunya mengatakan, berbahagialah kamu hidup bersama Rasulullah, kamu berperang bersama Rasulullah dan mati membela agama Rasulullah, maka kamu mati syahid. Dimarahi oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, ini bahasa sederhananya, sing dadi pangeran sapa Bu kok sampean sing mutus? Tidak boleh memutuskan begitu, itu tidak boleh. Tidak boleh. Nah, kalau kalimatnya begini, insya Allah dalam keadaan yang baik, boleh. Tapi kalau kita putuskan husnul khotimah, jangan. Itu wilayah Gusti Allah, jangan memutuskan. Jangan memutuskan. Nah, jadi hati-hati. Maca Quran tengah-tengah maca Quran mati. Jangan diputuskan, wah swarga, jangan. Katakan kalau melihat tanda-tandanya insya Allah surga, itu benar. Nah, hati-hati di situ. Nek ono wong mati, jangan pernah dikatakan insya Allah husnul khotimah, jangan, keliru. Lah wis terjadi kok insya Allah. Atau jangan dikatakan mudah-mudahan husnul, lah wong wis terjadi kok mudah-mudahan, jangan. Mudah-mudahan dosanya diampuni dan amalnya diterima oleh Allah. Kan sudah terjadi. Kalau sudah terjadi jangan dikatakan insya Allah. Insya Allah itu artinya kan bila Allah menghendaki. Lah wis terjadi kok. Jadi kalau kita mendapati kerabat kita meninggal, jangan dikatakan mudah-mudahan husnul khotimah. Lah wong wis mati kok mudah-mudahan. Jadi mudah-mudahan amalnya diterima oleh Allah, dosanya diampuni oleh Allah. Jadi begitu. Ini menunjukkan kalimah la ilaha illallah itu adalah luar biasa. Seandainya dia dosanya banyak, lebur, hancur karena la ilaha illallah tadi. Tidak akan mungkin kita mengawali kalimat la ilaha illallah dan mengakhiri kalimat la ilaha illallah bila tidak membiasakan diri. Maka biasakan dengan zikir kalimah thayyibah. Biasakan. Saya bacakan hadis yang lain. Rasulullah menyatakan, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha qaulu la ilaha illallah. Wa adnaha amatatul ada anit tariqi. Iman itu mempunyai cabang lebih dari 70.
A'laha qaulu la ilaha illallah. Yang tertinggi cabang iman itu adalah mengucapkan la ilaha illallah. Itu cabang iman yang tertinggi. Wa adnaha, yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Ono krikil nembong di itu termasuk cabang iman. Sedangkan yang tertinggi adalah la ilaha illallah. Sebab kalau la ilaha illallahnya rusak, berarti dia tidak percaya kepada Allah. Kalau tidak percaya kepada Allah, maka semua ibadahnya tidak ada nilainya di hadapan Allah. Maka jaga ketauhidan itu. Jaga ketauhidan. Tauhid itu akar katanya wahada, satu. Tauhid, terjemah Jawanya nyuwijeke. Napa nyuwijeke? Mengesakan. Bertauhid itu adalah mengesakan Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang dipatuhi selain Allah. Tidak ada yang ditaati selain Allah. Tidak ada. Pengejawantahannya itu yang sulit. Refleksinya dalam kehidupan itu yang sulit. Menjaga nilai tauhid. Bon. Hadis nomor 8. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wong iku kala ngucap sapa man la ilaha illallah, ing lafat la ilaha illallah, min ghairi ajabin, hale saking tanpa ujub, tara maka mabur biha sebab pengucap apa tairun manuk, tahtal arsi ana ing ngisore ars, yusabbihu maca tasbih sapa manuk ma'al musabbihina sartane kang padha maca tasbih ila yaumil kiamati tumeka dina kiamat. Wa yuktabu lan den tulis lahu kedue man sawabuhu apa sawabuhu ganjarane maca tasbih. Masyaallah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah min ghairi ajabin, tanpa ujub, tanpa disertai rasa ujub, maka dari mulutnya keluar burung terbang di bawah ars, kemudian burung ini membaca tasbih bersama makhluk yang membaca tasbih di sekitar ars, berarti malaikat, tidak pernah berhenti membaca tasbihnya sampai hari kiamat. Dan ditulislah pahala burung yang membaca tasbih tadi bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah sampai hari kiamat. Coba bayangkan, luar biasa. Dengan catatan min ghairi ajabin, tanpa ujub. Nah, ini yang perlu kita bahas. Ini yang perlu kita bahas. Ujub itu sajane panganan nopo. Nah, ini yang perlu kita bahas ya. Seringkali kami kemukakan, bila kita membahas sesuatu, maka sekali lagi definisinya harus tepat dulu. Pertemuan yang lalu kita membahas ikhlas, definisinya ikhlas. Apa itu ujub? Ujub itu adalah nadorul abdi ila nafsihi bi ainil istidham wa ila ghairihi bi ainil ihtiqar. Merasa dirinya lebih unggul dibandingkan orang lain. Nah, ringkasnya itu, merasa dirinya lebih unggul daripada orang, hanya merasa saja tanpa mengucapkan. Contoh, neng omah setengah telu tangi, mandi, sholat tahajud, sholat hajat, sholat macam-macam lah, terus baca Quran 1 juz, zikir, ndonga karo nangis, selesai ngenteni adzan subuh gawe kopi.
Begitu tengok-tengok ngombe kopi, atine muni. Paling ngene iki wong sak muke mudun ya turu kabeh, sing iso nglakoni paling ya mek aku tok. Ujub namanya. Hanya merasa, bukan ngomong. Kalau ngomong namanya takabur. Kalau ujub itu merasa. Merasa lebih unggul daripada orang lain. Merasa luwih ganteng timbang wong liya. Kumpul karo kanca, merasa lebih luwih ganteng. Maka dia akan memandang orang lain dengan pandangan mata hina. Ngenyek wong, pandangannya saja, bukan ucapannya. Merasa lebih kaya dibandingkan orang lain. Begitu berjalan dengan orang-orang karena merasa lebih kaya, mlakune tok siji. Nah, iki ana setengah danake. Gampangane. Merasa dirinya lebih unggul, lebih kuat tubuhnya daripada orang lain. Karena merasa lebih kuat, maka ketika berkumpul dengan orang, dia cenderung meremehkan orang lain. Hanya merasa saja. Hadis diriwayatkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal, panjang sekali hadis. Setiap hari malaikat pembawa amal itu membawa amalnya manusia, disetorkan kepada Allah, dilaporkan. Naik, amal ini dibawa naik, bercahaya, cahayanya ini menerangi ufuk jagat raya ini, terang karena saking baiknya amal. Amalnya orang ahli sholat jamaah, ahli baca Quran, ahli zikir, ahli puasa sunnah, ahli sodakoh, ahli haji, ahli umroh. Terus gak kena dihitung umroh ping pira, hajine ping pira. Maka amal ini begitu luar biasa bercahaya. Naik sampai langit pertama, dicegat oleh malaikat penjaga langit pertama. Namanya malaikat Ismail, jumlahnya 70.000. Diseleksi di situ lolos. Yang gak lolos orang yang ahli ghibah, ahli ngerasani wong. Walaupun ahli sholat, ahli baca Quran, ahli zikir, amalnya berhenti di langit pertama. Naik lagi, naik di langit kedua, diseleksi oleh malaikat yang menjaga pintu langit kedua, lolos. Yang nggak lolos orang yang melakukan amal perbuatan tapi tujuannya untuk mencari dunia. Sodako supaya dagangane laris, sodako supaya jadi bupati, termasuk begitu ya. Ditolak langit kedua. Ternyata amal ini lolos lagi, naik langit ketiga. Begitu sampai langit ketiga, diseleksi lagi di situ oleh malaikat penjaga amal, lolos. Masuk ke langit keempat, diseleksi lagi oleh malaikat penjaga langit keempat. Ternyata tidak lolos. Malaikat yang menjaga pintu langit keempat mengatakan, kifu wadribu ala wajhil ladzi yu'malu bi amalihi. Kembalikan amal itu, pukulkan kepada wajah orang yang melakukan. Tidak hanya ditolak, pukulkan kepada wajah orang yang melakukan. Li'annahu sahibul ujbi, sebab dia orang yang ujub kepada Allah, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Walaupun ahli sholat jamaah, ahli baca Quran, ahli zikir, ahli puasa, ahli sodakoh, ahli haji, ahli umroh, pol, semua amal sudah dilakukan, tapi karena ujub tertolak amal. Dan dalam hadis ini, sahabat Mu'adz bin Jabal setelah Rasulullah mengatakan hadis ini, nangis itu tidak berhenti. Nangis tidak berhenti karena merasa amalku keterima apa ora. Sahabat Mu'adz bin Jabal, kalau kita mendengarkan hadis ini tetap guyang-guyu. Nah, sahabat Mu'adz itu nangis nggak berhenti ya, karena merasa amal saya ini diterima atau tidak. Lah, ujub itu salah satu di antara 3 sumber penyakit hati ya. Jadi ngeten para jamaah,
dari lafadz hadisnya orang membaca la ilaha illallah disarati tanpa ujub. Berarti orang membaca la ilaha illallah bisa ujub atau tidak? Bisa, berarti ya? Bisa. Maka zikir itu tidak akan bisa menghilangkan penyakitnya hati, tidak bisa. Apapun bentuk zikirnya, tidak bisa. Zikir itu bentuknya banyak. Sholat itu zikir, baca Quran itu zikir, baca sholawat zikir, baca kalimat thayyibah zikir, tholabul ilmi begini ini zikir juga. Ingat hukum-hukumnya Allah. Zikir itu kan artinya ingat. Semua bentuk zikir itu tidak akan bisa menghilangkan penyakitnya hati, tidak bisa. Zikir itu hanya bisa digunakan untuk membersihkan kotoran hati. Ini harus sangat dipahami, harus sangat dipahami. Pertanyaannya, kalau hadis ini la ilaha illallah tanpa ujub, berarti orang baca la ilaha illallah bisa ujub. Saya kembangkan lagi, orang sodakoh riak atau orang sholat pamer bisa enggak? Bisa. Berarti zikir itu tidak bisa menyembuhkan penyakit hati. Jadi ada kotoran hati, ada penyakit hati. Apa kotoran hati? Kotoran hati itu dosa. Kotoran hati itu dosa. Dosa apapun, ngrasani wong, marah, kan dosa semua. Itu dihancurkan dengan zikir bisa, dengan puasa, baca Quran, dengan sholat bisa. Kotoran hati bersih dengan ibadah ini bisa, tapi penyakit hati tidak bisa. Apa penyakit hati? Banyak sekali. Riya, ujub, takabur, ghadab, jahlun, dan lain sebagainya. Ini penyakit-penyakit hati. Kalau ngaji tentang ini, tentang majelis kami, tentang nafsul amarah, lawamah sampai nafsul kamilah beserta pasukannya, pasukan nafsu amarah, ghadab, riya, ujub dan lain sebagainya. Itu mulai tahun 2010 sampai hari ini baru sampai tingkatan nafsu ke-6. Mulai 2010 itu kajian ilmu tasawuf itu panjang sekali. Jadi membersihkan kotoran hati itu dengan memperbanyak ibadah. Innal hasanati yudhibunus sayyi'at, kata Rasulullah. Kebaikan itu akan menghilangkan kejelekan. Kejelekan yang dimaksud adalah dosa. Tapi untuk membersihkan penyakit hati tidak begitu caranya. Bagaimana caranya? Dengan memakrifai, mengenal penyakit hati. Panjenengan teng dokter, karo dokter ditakoni, apa keluhannya Bu? Seperti ini, dianalisa jenis penyakitnya. Setelah diketahui penyakitnya, baru diberikan obat. Ini namanya memakrifai. Mengenal ujub itu apa definisinya, mengetahui ujub itu dari mana keluarnya, sebab-sebab keluarnya ujub itu mengetahui. Kemudian mengetahui tanda-tandanya ujub. Ini namanya mengenal, penyakitnya dikenal. Setelah dikenali dia akan merasa, oh berarti aku iki ujub. Oh ternyata saya itu riya. Oh ternyata saya itu takabur. Oh ternyata saya itu hasud. Dia mengenal karena telah belajar. Setelah dia mengetahui dan merasa, maka dia akan berupaya mengendalikan. Jadi untuk menghilangkan penyakit-penyakit hati itu melalui ilmu. Itu pintunya. Makanya teng Quran kan wonten kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Perbuatan mereka itu menjadi karat,
apa karat itu? Kotoran dalam hati itu dimaksud dosa. Ya, jadi dosa itu menutupi hati kita. Bintik hitam, akhirnya hati kita tertutup. Ya, dosa. Itu bisa dihancurkan dengan zikir atau khotir. Khotir itu dorongan dalam hati yang menuju kejelekan. Khotir itu ada 4. Khotir itu bahasa Arab, bentuk mufrad, bentuk jamaknya khawatir bahasa Indonesia. Jadi khawatir itu sebenarnya dalam bahasa Arab diambil artinya dorongan dalam hati. Orang Jawa mengatakan krenteke hati. Ada 4. Pertama khotir robani, krenteke hati saka Gusti Allah, pasti baik. Kedua khotir malaki, krenteke hati saka para malaikat. Ketiga khotir syaitoni, krenteke hati saka setan. Ini bisa dihilangkan dengan zikir ibadah. Hadis Rasulullah mengatakan inna syaitona wadi'un khurtumahu ala qalbi bani Adam in huwa dzakarallaha ta'ala khonasa wa inna syallaha ta'ala iltaqama qalbahu. Sesungguhnya setan itu menaruh belalainya di hati manusia. Jadi setan itu ternyata punya sampean mesti angen-angennya gajah, ngoten ya. Mesti ngoten, soalnya sing ngerti sing duwe telale gajah. Jadi menaruh belalainya pada hati manusia. In huwa dzakarallaha khonasa, bila manusia itu zikir ingat kepada Allah, khonasa mungsret. Mungsret apa? Mengendap, mungsret belalainya. Wa inna syallaha ta'ala iltaqama qalbahu, bila manusia itu lupa terus kepada Allah, iltaqama hatinya ditelan, dimplok. Ini jin yang disertakan manusia. Jadi setiap manusia lahir itu disertakan padanya 2, 1 malaikat dan 1 jin. Ini tidak bisa dihilangkan ini. Masih diruqyah bolak-balik ra iso hilang ini, tidak bisa ya. Jin ini namanya jin khunnas, bertempat di sebelah kiri dada manusia. Namanya jin khunnas. Min syarril waswasil khannas. Jin ini yang punya belalai. Ketika belalainya masuk ke dalam hati, dia memberi dorongan-dorongan, mengajak pada kejelekan. Namanya khotir syaitoni. Ini dihancurkan dengan zikir bisa. Selain dosa, khotir ini bisa. Khotir yang syaiton. Lah ketika puasa Ramadan datang, ini dibelenggu. Semua jin itu dibelenggu, gak bisa mengganggu manusia. Lho kok ono Pak Ramadan wong melakukan dosa, itu bukan karena khotir syaitoni, tapi khotir yang keempat namanya khotir nafsani, dorongan dari nafsunya sendiri. Nah, jadi ada 4 dorongan itu, dorongan dari Allah, dari malaikat, dari setan, dan dari nafsunya sendiri. Jadi apa tadi? Zikir itu bisa menghancurkan dosa, bisa menghancurkan dorongan dari syaitan ini tadi. Tapi khusus penyakit hati tidak bisa dengan ilmu. Kalau Quran menyebut fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, di dalam hatinya terdapat penyakit, fazadahumullahu marada. Kemudian penyakit ini karena nggak diobati oleh Allah dijadikan berkembang menjadi komplikasi. Bahasa medisnya komplikasi. Fazadahumullahu marada, bertambah penyakitnya karena tidak segera diobati. Nah, begitu. Jadi membaca la ilaha illallah dengan catatan tanpa ujub itu luar biasa. Maka perhatikan bagaimana ujub itu. Saya pikir kita tidak usah membahas ujub lah, itu bukan wilayah saya, kan ada bagiannya yang lain. Para jamaah sampai situ keterangan, barangkali ada pertanyaan
kami persilahkan. Ini Bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Di mana roh yang tidak bisa menjawab pertanyaan sebelum dimasukkan ke janin tadi? Ini maksudnya ya. Nah, jadi batal dilahirkan, bahasa setelahnya begitu. Karena batal dilahirkan maka roh itu dimatikan, dihancurkan. Roh itu dihancurkan. Jadi urutannya zaman azali, ya. Jadi alam itu menurut perjalanannya. Pertama itu alam arwah, alam ruh saja. Allah menciptakan ruh, semua makhluk dikumpulkan di sana. Di alam namanya alam arwah. Alam kedua perjalanannya namanya alam rahim. Kita sudah melewati dua alam. Alam rahim. Alam ketiga namanya alam dunia saat ini. Alam keempat namanya alam barzah sebentar lagi. Kulo keri-keri mboten napa-napa sabar ya. Alam berikutnya namanya alam mahsyar. Berikutnya lagi akhirat. Jadi ruh itu ketika tidak bisa menjawab maka tidak pantas dia sebagai makhluk. Maka dihancurkan oleh Allah. Bukan dimasukkan neraka, bukan, dihancurkan. Batal untuk dilahirkan. Bagi yang bisa menjawab maka dia meneruskan perjalanan ke alam rahim dan ke alam dunia. Di alam dunia diperingatkan oleh Allah melalui Rasulullah, wa inama abawahu yumajjisanisi au yunasironihi dan seterusnya. Yang akan mempengaruhi kamu bayi-bayi adalah lingkunganmu yang terdekat, orang tua yang paling dominan. Jadi sahabat-sahabat kita yang non muslim itu sebenarnya dulunya mereka telah syahadat. Dulunya mereka telah syahadat. Begitu Bapak. Ada yang lain mungkin? Ibu, monggo. Iya. Tadi disampaikan bahwa penyakit hati itu kan sulit untuk diobati untuk menghindarinya memang iya. Jadi bagaimana menghindari? Sebenarnya sama Bapak. Jadi kita harus tahu pertama definisi dulu. Penyakit hati itu kan banyak sekali. Itu kita kenali dulu definisinya, kemudian sebab-sebab keluarnya. Kenapa seseorang itu riak? Lah ini sebabnya kan ada, ini kita kenali. Kemudian apa tanda-tandanya orang riak? Itu kita kenali. Setelah kita mengenali, maka kita otomatis akan merasa, oh begini ini tandanya orang riak. Oh sebabnya karena ini, maka kita akan bisa menghindari. Lah setiap penyakit hati itu beda-beda, tanda-tandanya beda, sebab-sebabnya juga beda. Contoh, orang takabur itu sebab-sebabnya banyak. Salah satu takabur bil ilmi, takabur sebab ilmu. Jadi orang berilmu itu ternyata bisa menjadi takabur. Saya umpama mengajar di majelis ini, saya kepingin panjenengan mengenal saya itu pandai. Kemudian saya bercerita untuk menunjukkan kepandaian, takabur sudah namanya. Ketika saya memahami ini, maka saya akan berhati-hati. Jangan sampai berlebihan. Nah,
Beda lagi kalau penyakit hati itu namanya godok itu marah. Orang marah itu sebabnya antara lain adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan. Nah, maka orang yang keinginannya tidak nyocoki itu cenderung mudah marah. Maka kita kendalikan dari sebabnya. Nah, contohnya seperti itu. Jadi harus memahami definisinya apa, sebab-sebab keluarnya penyakit hati itu apa, dan tanda-tandanya seperti apa. 3 komponen ini paling utama. Bila ini kita kenal, insya Allah kita akan bisa mengendalikan. Insya Allah begitu. Insya Allah cukup lama nek ngaji begitu. Jadi belajar fikih itu al-ilmu ladzi yusahhihul ibadah. Bagaimana ibadah kita benar. Panjenengan rutin setiap hari belajar fikih 5 tahun, pinter jenengan, alim sudah. Belajar tauhid, bagaimana kita mengenal Allah, sifat wujud, sifat wajib, sifat jaiz, sifat muhal. Panjenengan belajar 3 tahun tiap hari, alim jenengan. Alim S2. Belajar tasawuf 20 tahun belum apa-apa. Sa-S2. Belum apa-apa. Nah, itu bedanya. Jadi saya tadi menyinggung di majelis kami, saya menerangkan tentang itu mulai 2010 sampai hari ini belum selesai. Dan itu sudah saya cuplik itu. Sudah saya singkat-singkat keterangan. Jadi begitu sulit komponen rohani yang diciptakan Allah kepada kita untuk kita pelajari. Maka sampai ada yang mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, sungguh dia akan mengenal. Karena begitu rumit komponen rohani yang diciptakan Allah untuk kita. Nonton kurang lebih Bapak. Satu lagi terakhir. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengatakan yang pertama, untuk apa saya tadi menciptakan? Karena kadang-kadang kita beribadah itu juga setan juga. Saya tidak akan menggoda manusia sampai dia aja. Itu seandainya ini saya pribadi seandainya setan itu tidak ada alangkah enak yang kita beribadah. Iya. Yang kedua, ketika kita tadi sudah dimasukkan ke dalam tubuh kita, takdir itu sudah ditetapkan sama Allah. Baik ini, apakah takdir kita itu di neraka atau di surga itu sudah ditetapkan juga? Iya. Makasih. Yang pertama, fungsinya setan diciptakan itu untuk apa? Seandainya nggak ada setan kan enak, itu kira-kira. Begini. Nah, jadi yang dimaksud tadi adalah jin. Biangnya jin namanya iblis. Leluhurnya manusia namanya Nabi Adam. Leluhurnya jin namanya iblis. Jadi iblis itu nama aslinya Azazil. Iblis itu gelar. Jin itu diciptakan dari api. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin manusia itu diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Pada dasarnya sama ibadah. Jadi setan diciptakan untuk apa? Pertanyaannya yang harus dikoreksi, bukan setan, jin. Kalau setan kan kejelekannya, kan begitu ya. Nah, ketika setan atau manusia itu bandel melakukan durhaka, maka disebut syaitoniah, sifat-sifat yang jelek. Nah, ya. Seandainya iblis, kita langsung menuju pada iblis saja. Seandainya iblis dan grupnya dan gengnya itu tidak ada alangkah enaknya ibadah. Itu dalam asumsi kita sebenarnya.
sebenarnya kira-kira justru mungkin tambah gak enak juga. Mungkin tambah gak enak juga. Kita bayangkan begini, panjenengan senengane gulai kambing, sate kambing. Akhirnya saben dina diparingi daharan gulai kambing, sate kambing. Isuk gulai, awan gulai, bengi gulai, sesuk gulai, mbet gulai. Kira-kira nikmat atau tidak? Hilang kenikmatan. Saiki gulai sebab ana wong akikoan, sesuk wong bar kena PHK, lawe ganti tempe. Enak atau enggak? Oh gak enak, mari gulai kok tempe nih. Tapi seminggu kemudian oleh gulai meneh, ada kenikmatan enggak? Ada kenikmatan. Jadi naik turun itu justru tercipta kenikmatan. Sampeyan rabi karo bojo. Nek ana wong ngomong kula kali bojo kula niku lho Pak, sampai duwe putu ayem bohong. Itu gede-gede no hati, nggak ada begitu. Selalu uang rumah tangga itu tidak boleh sama, tidak boleh siji kudu lanang, siji kudu wedok. Artinya kebiasaannya berbeda, sifatnya berbeda, kesukaannya tapi disatukan dalam satu ikatan. Pasti sering terjadi konflik, tapi disitulah kenikmatan. Maria kere-keran gak wawan terus kangen kumpul, di situ kenikmatannya. Dan Allah menciptakan itu bagi kita. Nah, menciptakan itu. Jadi kula nek kali bojo kula Pak sampai duwe putu ayem, itu sakjane gede-gede no ati ya sakjane. Tapi ya enggak apa-apa, bahasanya harus gitu karena itu etika. Itu sebenarnya enggak gejolak, itu biasa. Jangan disikapi berlebihan. Kula kali bojo kula megelno. Saiki megelno. Dhisik ketok apa saiki ketok. Nah kan begitu kan. Nah, jadi justru kenikmatan itu di situ. Semakin besar tantangan yang kita hadapi, maka semakin banyak ketersediaan ladang pahala bagi kita. Maka kita ganti mindsetnya, kita ganti. Semakin besar tantangan yang kita hadapi, maka semakin luas ladang pahala yang disediakan Allah bagi. Bila tercapai nanti, maka akan muncul kebahagiaan yang luar biasa. Insya Allah begitu. Yang kedua tadi apa ya? Oh takdir. Nah, ini berat ini. Kalau takdir sudah ditetapkan oleh Allah, bagaimana? Apakah sudah diputus pula takdir kita itu surga atau neraka? Tidak ada keterangan surga atau neraka, tapi dalam redaksi hadisnya sa'idun au sakiyun, bejo apa ciloko, sudah ditulis oleh Allah. Rezekine sesuk oleh sakmene, sesuk oleh 10.000, emben oleh 50.000, sudah ditetapkan. Sinau getu sik tetap bodoh, kan rezeki juga itu sudah ditetapkan. Bojone ayu tapi bloon, sudah ditetapkan rezeki itu. Macam-macam sudah. Kemudian bagaimana posisi ikhtiar? Ikhtiar itu melakukan kewajiban. Takdir itu kalau sudah terjadi, takdir qadar sama, sudah terjadi. Kalau belum terjadi berupa tulisan namanya qadha. Belum terjadi ya, masih berupa tulisan namanya qadha. Qadha itu ada yang mubrom, ada yang mu'allaq. Ada yang disandarkan kepada perbuatan manusia, ada yang ditetapkan. Ada yang bisa dirubah karena Allah melihat perbuatan manusia, ada yang tidak bisa dirubah. La yuraddul qadha illa du'a, kata Rasulullah. Tidak ada yang bisa menolak qadha, ketetapan Allah yang berupa tulisan, kecuali doa. Berarti doa itu sandaran. Kita mau berdoa, maka Allah berkenan merubah tulisan. Yang merubah tetap Allah loh, jangan salah. Atas proposal yang kita ajukan. Nah, proposal itu doa tadi. Ya, jadi apakah bisa dirubah? Bisa. Siapa yang merubah? Allah. Kenapa Allah merubah? Karena melihat kita.
kita taat, kita ahli sedekah, kita ahli doa, macam-macam, maka dirubah tulisan doa. Bukan kita yang merubah, bukan, Allah yang merubah. As-shadaqatu tasuddul bala. Sedekah itu menolak bala. Bala yang harusnya turun ditolak oleh sedekah tadi. Nah, ini kan berarti termasuk salah satu ikhtiar untuk merubah takdir tadi. Jadi begitu. Takdirnya sesuk diserempet bis, takdirnya, kodoknya begitu tulisannya. Besok diserempet bis, sikile pedot, tangannya pedot. Besok ternyata hari ini sedekah dia 200.000, tetap keserempet bis, tapi sing pedot jentikane. Lho kok gak berubah, Pak? Berubah, wong kudune sikil karo tangan pedot kok. Lah kok sik ketabak bis, soalnya titik sedekah. Nah, begitu kurang lebih ya. Jadi kekuatan sedekahnya itu kurang gede gitu maksudnya. Lho nggih. Ya memang begitu, ad-du'a wal bala yaltaqiyani wa ya'talijani bainas sama'i wal ardi, kata Rasulullah. Doa yang kita panjatkan dan bala yang diturunkan Allah itu bertemu di langit, bertarung gelut. Kuat mana? Kalau energi doa itu besar, maka menang, nggak jadi turun. Kalau kecil, ya berkuranglah karena doa tadi. Nah, contohnya seperti itu. Maka banyak-banyaklah berdoa bersama supaya energinya lebih kuat. Ngoten Bapak ya. Sampun pun padang. Ngajeng mawon Pak ya. Ngapunten. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.